Happy weekend! Happy weekend, Cuper! Senang banget nih minggu sore ketemu lagi. Ada Aminau dan saya Gitri di Cuap-Cuap. Program infotainment yang paling terupdate cuman hadir di MOP Channel pastinya. Wah, nggak terasa nih Mi, udah minggu loh Mi. Udah weekend lagi, iya. Tuh di penghujung weekend, besok udah Senin lagi. Iya, tapi nggak apa-apa Mi, kita harus tetap semangat. Oke. Kayak Egy semangat terus. Ami, apa kabarnya nih? Hari Minggu semangat kan? Semangat hari Minggu, walaupun yang kita tahu ya musibah dunia ini belum berakhir. Iya. Ngomong-ngomong malam Minggu Ami gimana? Ceritain dong. Malam Minggu aku jalan-jalan ya. Kok jalan-jalan kan lagi nggak boleh kemana-mana Mi? Aku jalan ke ruang tamu, ke ruang tengah, ke dapur, ke kamar. Itu ya ampun perjalanan yang sangat panjang nih. Iya, lucu. Iya. Lucu ya. Boleh lah ya. Oke, boleh lah ya untuk menghibur Cupers yang ada di rumah. Dan yang kalau kita tahu kan infonya bahwa belajar di rumah untuk anak-anak sekolah ini diperpanjang dikarenakan kalau emang kondisinya masih belum bisa benerin nih, jadi dibenerin nggak tuh ya, belum kondusif ya, dan diperpanjang kalau nggak salah sampai tanggal 4 atau 5 April. Cupers. Nah, jadi buat anak-anak nih yang masih sekolah, tolong fungsiin hari-harinya itu yang bener ya, bukan untuk malah jalan-jalan atau liburan. Ingat ya, konsepnya adalah belajar di rumah ya, di rumah masing-masing. Ntar di rumah tapi di rumah temen. Oh jangan, ya, sama aja karena emang tujuannya pemerintah meliburkan itu untuk memperkecil penyebaran virus COVID-19 Mi. Oh, biar kita juga nantinya mendapatkan berita baik bahwa kita itu memperkecil angka penyebaran virus ini. Dan yang jelas stay at home itu benar-benar ngebantu program pemerintah. Karena ini pemerintah juga udah membuat program tuh nggak sembarangan Cupers. Jadi kita harus belajar menghargai, mengikuti karena emang ini udah kebijakan yang dibuat buat kepentingan bersama. Dan kita sih harapnya dengan kita melakukan stay at home kita dapatkan berita terupdate untuk berita-berita terbaik lainnya, seperti misalnya yang korbannya menjadi sedikit, terus juga penyebaran virusnya semakin sedikit, dan yang selamat ya kan kembali sembuh makin banyak. Tuh. Nah pas deh nih paling enak nih sore-sore kayak gini mantengin cuap-cuap Cupers. Karena ada apa nih? Berita terbaru pastinya. Spesial loh buat Cupers di rumah. Penasaran kan? Langsung kita lihat yuk berita pertama. Ini dia. Pandemi virus COVID-19 atau virus corona yang telah menulari orang-orang dengan cepat hingga mencapai lebih dari 1.000 orang di Indonesia membuat masyarakat semakin khawatir akan keselamatan diri mereka. Kepanikan pun muncul lantaran masyarakat tidak ingin tertular oleh COVID-19 atau virus corona. Mulai dari panik buying atau memborong bahan makanan untuk ketersediaan makanan di rumah masing-masing. Selain itu juga, banyak masyarakat melakukan berbagai cara demi memutus mata rantai penyebaran virus corona dan terhindar dari virus mematikan tersebut. Mulai dari social distancing atau physical distancing, mengisolasi diri dengan berdiam di rumah saja selama 14 hari agar tidak ada kontak dengan orang lain dari luar, berjemur diri di panas matahari, hingga mengkonsumsi asupan tertentu demi meningkatkan sistem kekebalan diri pada tubuh. Melansir berita dari portal online Wallipop, produk asal Jepang yang bernama Toamid Virus Shutout atau yang dikenal dengan kalung antivirus merupakan produk yang cara penggunaannya digantungkan di leher tersebut diklaim dapat membunuh bakteri dan sebagai antivirus. Lantaran kegunaan dan khasiatnya tersebut sehingga membuat heboh di kalangan warganet. Selain itu juga, kalung antivirus berwarna biru yang diklaim bisa membunuh berbagai bakteri dan bisa bebas dari berbagai virus, rupanya membuat beberapa selebriti tanah air tertarik menggunakannya. Hal itu terlihat dari beberapa selebritas tanah air seperti Nagita Slavina, Ayu Ting Ting, Baim Wong, dan Nia Ramadhani menggunakan kalung tersebut. Hebohnya para selebritas tanah air menggunakan kalung antivirus untuk menangkal virus COVID-19 atau virus corona membuat beberapa dokter mulai berpendapat. Melansir kutipan dari beberapa portal berita online menyebutkan bahwa kalung antivirus tersebut tidak efektif untuk menangkal virus COVID-19 atau virus corona.
Gimana Cupers beritanya? Terupdate kan? Cuap-cuap gitu loh, selalu memberikan berita yang terupdate buat Cupers di rumah. Betul, terupdate, terbaru, sama aja ya, terupdate, terbaru ya, pokoknya yang terbaik lah untuk Cupers di rumah. Kebanyakan di rumah. Kebanyakan di rumah, gitu jadi ya. kayak aduh, nyut-nyutan. Tapi nggak apa-apa Mi, kan kita bisa melakukan banyak hal positif Mi. Betul. Ngomong-ngomong nih Mi, kan udah mau bulan Ramadan nih. Ami sendiri mudik nggak sih? Nah, bener banget tuh, Egi. Apa? Oh itu slogannya gini. Bener banget, Egi. Ya kan kalau bulan Ramadan tuh identik dengan yang namanya pulang kampung, aka mudik. Yes. Kalau Ame biasanya ke Kalimantan. Tapi kalau tahun ini kayaknya enggak. Nah, itu bener banget Cupers pilihan Ami. Buat Cupers juga nih, dimanapun kalian berada, kalau bisa, jangan kemana-mana dulu deh. Ayo kita support bersatu buat Indonesia Mi ya. Ngebasmi Corona Cupers. Ikutin aja peraturan pemerintah dulu. Bahkan nih ya Cupers ya, sampai sholat Jumat Mi, ditiadakan Mi. Ya, Karena untuk menghindari kerumunan berkumpul massal Mi. Iya, dan itu juga bukan tidak ada alasan, karena emang alasannya udah jelas. Kita mau memutus rantai dari penyebaran virus tersebut. Karena memang yang kita tahu virus corona itu nyebarnya cepet banget sih ya. Jadi dari orang bersin, ngomong aja bisa kena Cupers bersinannya itu. Makanya kita harus sering-sering cuci tangan. Kalau memang harus beraktivitas dan keluar rumah, nyampe rumah bersih-bersih, mandi, ganti baju semuanya. Dan kalau yang kembali tadi kita omongin soal mudik, kita ngerti sih pasti ada rasa kangen ya. Tapi kan teknologi ada ya Mia. Benar, teknologi. Tapi mungkin juga dibilang kan beda rasanya emang. Tapi alangkah baiknya ini untuk kebaikan kita bersama dan keluarga juga tentunya yang di kampung sana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Iya benar, mohon dimengerti karena ini memang masalah dunia ya Cupers ya, bukan cuma Indonesia atau kalangan kelompok saja, tapi ini emang mendunia. Jadi kita harus mencoba mengerti, memaklumi karena jika kita ada ya Mia yang positif COVID, tapi dia nggak ada ciri-cirinya, Mi. Nah, itu kadang membahayakan Cupers. Kadang kan dia nggak tahu nih, dia sehat atau enggak, tapi dia pikir dia sehat, terus dia misalnya mudik, memaksakan diri, padahal udah dibilang jangan mudik, dia mudik. Yang di kampungnya kan malah jadi kasihan Cupers. Jadi lebih baik stay at home, ikutin peraturan pemerintah, insya Allah ada hasil yang baik. Amin, amin. Amin, doa yang terbaik. Oke, kita lanjut ke berita kedua yuk biar calm down ya. Sabar Egi menggebu-gebu. Semangat di hari Minggu nih, semangatnya harus tetap terus. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Kira-kira ada berita dari siapa ya? Wah, ini penasaran banget nih. Ini dia. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. 1, 2, 3, go. Tired chasing fame and being pretty all the time. Doesn't sound like fun. Better. Show you what a good time looks like. It's better. So much better. Kakak, cepetan kakak, sana. Lari kakak, cepetan. Ya, aku kalah deh. Sama kamu. Proteksi keluarga seperti apa supaya tidak tertular? Vitamin. Kalau dari aku sebagai ibu rumah tangga pasti lebih prefer ke vitamin. Jadi sebisa mungkin keluarga punya vitamin yang memang oke sekarang.
Walaupun kita juga harus dengan asupan makanan yang tepat ya, bergizi juga gitu, jangan main-main. Sayur, buah ya. Ya itu tetap harus dimakan. Tapi kan kita ada tambahan vitamin yang kadang-kadang sendiri juga kan kondisi cuaca saat ini kan, katakan misal matahari nggak ada, hujan apa segala macam, kita kan tetap butuh vitamin D. Jadi ya suplemen vitamin memang harus tetap ditambah. Terus juga kalau ngomongin di rumah aja pasti kan otomatis maunya tiduran aja, rebahan aja. Jadi ya itu juga dijadikan momen dimana orang-orang yang hobinya rebahan bisa pas banget. Dan yang paling penting jiwanya juga harus sehat. Di rumah melakukan kegiatan apa saja sama anak supaya nggak bosan? Banyak Ya. Kemarin aku peta umpet di rumah, terus main apa? Kamu origami. ya. Jadi karena kebetulan aku ada komunitas ibu cerdas, komunitas ibu-ibu, kita suka share banyak hal tentang apa aja sih yang bisa kita lakuin sama anak-anak. Jadi aku lumayan dapat banyak info di situ. Jadi kayak main aktivitas origami tadi, terus habis itu main zaman dulu sih kayak cuman baskom, dikasih air, dikasih karet, terus nanti kita main sumpit-sumpitan, terus habis itu main lari-larian, terus huruf-huruf hijaiyah dibikin, terus habis itu diumpetin, cari huruf ba, cari huruf ta, gitu-gitu lah. Jadi itu lumayan memancing dia untuk sambil belajar juga gitu. Nggak yang di rumah aja tapi nggak ada kegiatan dan nggak mainin, maksudnya nggak mengembangkan polanya dia. Jadi ya itu deh yang dilakuin. Kemarin sempat share di Instagram sih. Melihat tenaga medis yang kekurangan alat pengamanan diri seperti apa? Kita nggak pernah pengen dan nggak pernah tahu dan nggak pernah kebayang kalau kita ternyata menghadapi virus pandemik yang seperti ini gitu. Ini yang cukup lumayan cepet penularannya gitu kan sebelumnya kita udah pernah ngalamin SARS segala macam kan ya, tapi ini tuh cepet banget gitu penularannya, dan akhirnya menumpuklah si pasien-pasien itu di rumah sakit rujukan pemerintah, dan itu mengakibatkan APD yang harusnya kita sudah tenaga medis milik itu sudah cukup layak sebelum terjadi pandemi ini jadi kekurangan, karena kan banyak banget yang aku baca di berita-berita juga masker ditimbun, terus sampai kayak apa sih namanya tuh alat pelindung dirinya ini ditimbun dan akhirnya dijual sekarang karena memang sudah langka, dijual secara harga yang lebih fantastis gitu. Sampai yang jual ada aku sempat baca kemarin, nggak tahu nih hoax atau enggak ya, ada di produk mana gitu baju pelindung diri itu bisa sampai 5 jutaan bahkan 10 juta gitu satu. Itu rasanya miris banget, karena kan tenaga medis adalah garda terdepan kita untuk bisa berinteraksi langsung dengan pasien COVID gitu, dan mereka berjuang habis-habisan gitu di sini. Mereka nggak pulang, bahkan sampai ada yang meninggal kan kemarin. Jiwa raganya diserahkan buat menghadapi ini, jadi memang nggak ada yang siap. Makanya kita bantu dengan cara kita mengkarantina diri gitu. Jadi, salah satu bentuk support yang kita lakukan untuk para tenaga medis itu ya selain doa, kita juga kemarin diajakin sama teman-teman musisi yang lagi di rumah aja, yang pengen bikin ngamen di rumah aja, untuk menggalang donasi jadi kita ngamen melalui Instagram Live, terus Instagram pribadi? Iya, Instagram pribadi secara live. Nanti mereka bisa donasi dan itu full kita alokasikan ke sekolah relawan, dan itu akan dialokasikan ke semua rumah sakit yang membutuhkan APD gitu. Jadi semoga itu sedikit sih membantu ya. Ya, semoga sedikit membantu, karena memang itu kan mereka butuh banyak banget, karena rumah sakit di Indonesia tuh banyak banget. Dan aku juga bersyukur banyak banget influencer yang juga menggerakkan hati para followersnya untuk bisa ikutan mendonasikan gitu. Itu banyak banget, kayak Rahel kayaknya kemarin kalau nggak salah ya sampai 2M lebih dalam beberapa hari gitu. Terus Arif Muhammad juga 1M lebih gitu. Jadi Masya Allah banget. Jadi kita manfaatkan lah pas lagi di rumah aja, kita bikin sesuatu yang memang produktif, yang bisa menghasilkan satu karya yang bisa membahagiakan orang lain gitu ya. Contohnya salah satunya itu ya. Semoga apa yang kita lakukan nanti bersama dengan teman-teman yang ikut di ngamen di rumah itu bisa membantu para tenaga medis.
Aduh, gimana beritanya? Kan terhibur dengan beritanya karena ada cuap-cuap yang menemani kalian di sore ini pastinya. Nah, gimana Cupers? Kira-kira nih, Cupers atau Ami nih, Egi mau tanya nih, killing time-nya tuh kalau di rumah ngapain sih? Kan kita kurang lebih udah 2 minggu ya, Iya Mi, benar. Aduh. Kira-kira Ami tuh apa aja sih, kasih tahu dong. Aku awal-awalnya kayak biasa aja Day kan. 1, day 2, day 3, sampai Kan. 2 minggu gimana Iya, ceritain. karena emang biasa di rumah kan. Jadi ya udah biasa aja, lama-lama kok luar biasa ya sepi ini gitu. Terus kan. job-job gimana? Ami kan sibuk nih yang Egi tahu ya, syuting di mana-mana. Ada ke-cancel nggak atau gimana, atau rugi nggak finansialnya? Pasti kan kalau kebaikan bersama pasti ada di cancel dong. Tapi untuk Cupers, apa yang tidak? Kita tetap di sini memberitahukan berita terupdate pastinya. Juara ya, Tuh. Ami. Bijak sekali ya bisa memilih pekerjaan dengan benar. Wah, ini contoh yang baik nih, harus kita tiru ya Cupers ya. Tapi kalau Egi sendiri killing time-nya seperti apa? Kalau Egi sih bikin konten TikTok, Cupers, terus yang pastinya nontonin MOP Mi, ada bisik-bisik tetangga, ada MOP musik, itu udah enak banget Mi. Egi dengerin terus Mi, sampai udah habis mundur lagi. Karena emang udah habis, nggak ada apa-apaan lagi. Tapi emang iya kayak mengisi waktu luang. Biasanya kalau cewek-cewek nonton drama Korea Oh kan, iya, season-season yang belum ditonton, ini saatnya menghabiskan season tersebut. Tapi paling enak emang nonton MOP channel sih Mi. Oke, terbaik Itu lah ya. terbaik, the best. The best kalau katanya ini. Oke, sayangnya kita sudah di penghujung acara, tapi jangan kemana-mana karena cuap-cuap masih ada satu berita lagi yang sayang kalau kalian lewatkan. Yang pastinya update juga Cupers, jadi jangan kemana-mana dulu, pantengin terus MOP channel. Nah, buat Cupers nih yang ketinggalan berita, gampang Mi, pantengin aja Instagram kita di @cuap-cuap_MOP. Dan tidak bosan-bosannya, Ami ingatin subscribe, like, comment, and share MOP channel di media sosial kalian tentunya. Nah, biar subscriber kita makin nambah, udah 4 juta loh 4 Mi. juta, Jadi sekarang biar udah lebih. nambah terus. Lagi, Amin nambah ya Cupers lagi. ya. Amin. Kalau begitu saya Amino. Dan saya Egi Tri. Kita berdua pamit undur diri. Happy Bye. weekend. Di rumah aja. Di rumah aja, bener. Di rumah aja. Di rumah aja. Mi. Beberapa kota di wilayah Indonesia mulai melockdown secara lokal daerahnya masing-masing guna memutus mata rantai COVID-19 atau virus corona. Hal tersebut tentu membuat masyarakat harus berbesar hati untuk tidak melakukan mudik atau pulang kampung ke daerahnya. Jakarta yang sudah berstatus darurat bencana karena COVID-19 membuat sebagian selebriti terpaksa tidak bisa pulang ke kampung halamannya dalam beberapa minggu ke depan. Salah satunya DJ Dinar Candy. Dinar, begitu ia disapa, mengaku harus mengurungkan niatnya untuk pulang kampung lantaran khawatir pada kedua orang tuanya. Selama social distancing, aku di rumah aja, terus nggak kemana-mana. Jadi aku berusaha mencari pekerjaan yang online aja, kayak gitu. Mungkin aku mengerjakan kayak endorsement. Alhamdulillah ada, sama ada itu juga kayak live streaming gitu-gitu sih. Udah berapa lama? Kurang lebih udah 2 minggu isolasi diri di rumah, karena waktu pas corona semakin banyak aku udah aku cuman stay di rumah, terus memperbaiki pola hidup, kayak makannya yang banyak proteinnya kayak gitu-gitu, terus makan vitamin gitu. Bosen banget di rumah, cuman ya gimana lagi kan, daripada kita keluar terus tiba-tiba nanti dari luar kita terkena infeksi virus. Sebenarnya sih aku pengen pulang ke kampung, cuman kan nggak bisa ya, karena aku takutnya aku terkena virus corona terus akunya nggak terdeteksi, tiba-tiba aku pulang ke kampung terus menyebarkan ke orang kampung kayak gitu. Jadi aku lebih baik ya udah tinggal di apartemen aku aja di Jakarta kayak gitu sih. Semuanya cancel. Sampai aku kayak ya nggak tahu sih, kalau dihitung-hitung mungkin saat ini yang event yang cancel udah hampir rugi 500 jutaan kayak gitu. Jadi ya, tapi sih bukan akunya perhitungan atau gimana, ya udah sih, kalau rezeki kan nggak kemana. Dengan adanya ya cuman walaupun ada endorsement dikit, tapi ya minimal ada uang jajan kayak gitu, dan ada tabungan juga, alhamdulillah kayak gitu sih. Khawatir banget ada COVID-19 ini, soalnya gimana ya, takutnya tuh panjang banget sampai berbulan-bulan, andai kata sampai 6 bulan lah.
nanti tabungan aku habis gimana. Terus tahu nggak sih kayak si kan apa namanya itu, semakin bertambahnya korban itu sih aku sedih banget. Aku pengen semua di seluruh Indonesia tuh sehat-sehat aja kayak gitu. Ya udahlah, kita doa bareng aja gitu. Orang tua aku ya panik, dia kayak nelponin, kan itu katanya semua orang kan sekarang udah pulang, terus ada apa namanya itu kerjaan libur, kan gak ada kerjaan di Jakarta, kenapa masih tetap di Jakarta. Terus aku coba jelasin ke mereka bahwa di Jakarta itu kan virus itu nggak kelihatan kayak gitu. Andai kata aku misalkan terkena virus corona terus tidak terdeteksi, terus menularkan ke orang tua kan, apalagi kalau orang tua yang umurnya udah tua kan takutnya daya tahan tubuhnya tidak kuat kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau aku kangen sama orang tua, tapi ya maafin aku nggak bisa pulang. Enggak. Sempet sempet aku kayak ke mall awal hari pertama yang tiba-tiba kan ada positif yang corona yang 2 orang kan yang positif di Jakarta. Nah dari sana aku udah mulai panik, oke ayo kita belanja yang banyak ya kan. Terus tiba-tiba di tempat belanjanya itu, di minimarket itu antriannya panjang. Terus aku ya udah deh nggak jadi, besok aja. Terus besoknya aku kayak belanja banyak. Terus aku dapat kayak instruksi dari pemerintah. Terus baca-baca di Google juga, nggak usah panik buying gitu-gitu. Ya udah sekarang sih belanja sewajarnya aja, kayak seminggu sekali aja kayak gitu-gitu. Pokoknya buat penderita COVID-19 yang sudah tertular, pokoknya kalian tetap semangat, ikutin instruksi dari tim medis, pokoknya harus ngapain aja, kalian harus nurut kayak gitu-gitu. Dan pokoknya buat para tim medis yang di barisan depan, buat para dokter, perawat, pokoknya aku berdoa buat kalian semoga kuat dan sehat selalu. Pokoknya aku tuh bangga banget punya kalian mau berkorban jiwa raganya buat Indonesia. Pokoknya I love you, semangat ya semuanya. Sebenarnya sedih sih lihat ini semua ya, tapi gimana lagi, di sini tuh kita nggak ada keegoisan, nggak bisa lagi. Jadi kita harus saling support each other kayak gitu. Terus buat kalian nih yang di Jakarta gitu ya, yang yang merantau di Jakarta, kalau bisa nggak usah pulang kampung, soalnya takutnya kan kalian terkena virus corona, terus tiba-tiba nggak terdeteksi, terus tiba-tiba kalian pulang ke kampung, terus orang kampung tiba-tiba kan di kampung tuh masih kayak asri, natural kayak gitu-gitu, masih banyak pohon-pohon, takutnya kalian menularkan ke orang kampung, ke orang tua kalian. Mendingan ya udah deh di Jakarta aja kayak gitu, daripada ya takutnya ya, yang aku takutin kan kita masih muda gitu loh ya. Pokoknya, dan buat kalian yang belum tertular, pokoknya tetap jaga pola hidup sekarang, terus minum vitamin ya, buat daya tahan tubuh dan buat nutrisi juga, biar sistem imun kita, daya tahan tubuh kita kuat. Pokoknya I love you semuanya, pokoknya stay strong Indonesiaku.